Selamat siang anak-anak Ibu. Selamat Siang siang, Bu. Ibu. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Sehat Bu, baik. Puji Tuhan semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar agama, yaitu mengenai pembelajaran kita tentang kemampuan dan keterbatasan. Namun pada pertemuan pertama ini yang mau kita bahas nanti adalah tentang kemampuan. Baik, kita masuk kepada kegiatan pembuka. Salam pengantar. Tadi Ibu sudah menyapa anak-anak Ibu, semuanya sehat, semuanya gembira walaupun sudah siang, sudah jam dekat-dekat dengan perasaan ngantuk dan lain-lain. Tapi masih semangat ya? Masih semangat kan? Semangat, Oke, Semangat Ibu. Bu. baik, terima kasih. Untuk memulai pembelajaran kita, silakan doa pembuka si Marta dulu yang buat doa pembuka. Marilah Ayo teman-teman Marta. kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah, Ibu. Terima kasih Nakku Marta. Semoga kamu selalu diberkati Tuhan. Baik, Amin. selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu. Apakah semua hadir? Hadir Bu. Oh, Tidak ada yang tidak hadir kan? Tidak perlu Ibu ini tanya Masuk satu-satu. semua kami Bu, masuk Masuk semua. ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih sudah hadir semua. Lalu kita mari dulu kita mengingat sedikit tentang pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang aku diciptakan laki-laki dan perempuan. Bagaimana perasaan kita setelah mempelajari itu, semakin meyakinikah dan menerima dirikah sebagai laki-laki dan perempuan? sudah, Bu. Pasti ya. Ya, Bu. Ya, pasti semakin menerima dan mencintai diri sebagai laki-laki dan perempuan. Sebagai Perempuan. laki-laki atau perempuan. Baik, nanti dalam pembelajaran kita ini ada diskusi kelompok mengenai pembahasan LKPD. Nanti Ibu tampilkan LKPD-nya dan ditanggapi sedikit saja. Lalu nanti lebih menjadi tugas kelompok. Baik, tema pembelajaran kita pada hari ini adalah aku memiliki kemampuan. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami kemampuan dan keterbatasan, menyikapi dengan positif dan mampu mengembangkan kemampuan serta mengatasi keterbatasan. Baik, selain itu ada KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tentang materi ini. Yang pertama, peserta didik mengenali kemampuan dalam diri secara benar melalui tulisan, mengajukan pertanyaan, klarifikasi, interpretasi, atau lain sebagainya. Lalu yang kedua, peserta didik bisa membuktikan pesan Injil berdasarkan kitab suci, Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30, yaitu tentang perumpamaan tentang talenta. Yang ketiga, peserta didik mampu menyempurnakan kemampuan yang dimilikinya berdasarkan pemahaman yang terperinci sehingga menghasilkan solusi alternatif dan mengadaptasi berbagai gagasan untuk mengembangkan dirinya. Baik, di sini ada pertanyaan pemantik. Nanti pertanyaan nomor 1 itu dijawab oleh Sinina, yang kedua itu si Yupita, yang ketiga itu si Bate. Yang pertama dan yang keempat itu si Marta. Yang pertama, untuk si Nina, apa arti penting mengenali kemampuan diri sendiri? Arti pentingnya apa? Baik, Bu. Saya akan mencoba menjawab nomor satu. Arti penting mengenali kemampuan diri sendiri yaitu supaya
saya bisa mengembangkan bakat ataupun talenta yang diberikan kepada saya, Bu. Iya, Ya, baik. itu. Benar sekali. Bagus sekali jawabannya. Terima kasih, Nina. Yang Oke, kedua Bu. tadi siapa Ibu bilang? Saya, Bu. Ya, tolong Apa saja dijawab. kemampuan yang kamu miliki? Kemampuan yang saya miliki, saya bisa menari, saya bisa memasak, Ibu. Wow, luar biasa ya, menarik. Baik, yang ketiga. Yang ketiga untuk pertanyaan ketiga tadi siapa yang Ibu bilang? Dijawab oleh si Bate. Mana si Bate ini? Bate, di manakah dirimu? Saya keempat. Oh, keempat. Saya yang keempat. Keempat Oh, di tiga. kita, Bate duluan, yang nomor 3, saya nomor 4. Iya, Bate duluan Oh, saya tadi. ketiga. Oh, Iya. iya Bu, iya. Bagaimana kamu bisa menggunakan kemampuan yang kamu miliki dalam kehidupan sehari-hari? Kemampuan yang saya miliki itu dapat saya gunakan dalam kehidupan sehari. Misalnya kan Bu, kalau terlambat di sekolah, maka kemampuan saya berlari, ya. Maka saya gunakan kemampuan itu untuk berlari, Bu. Demikian, Bu. Oh, bagus sekali ya. Oke, yang selanjutnya si Marta. Saya, Bu, nomor 4. Saya bangga, Bu, dengan diri saya sendiri, Bu. Saya bangga kalau saya itu diciptakan cantik dan Iya. saya punya kemampuan bisa bernyanyi, Bu. Saya juga bisa MC, kemudian saya bisa olahraga, Bu. Banyak olahraga yang bisa saya lakukan. Kemudian saya di rumah anak yang paling disayang sama Mama, Bu. Kasih, Bu. Wow. Iya, luar biasa. Beri dulu tepuk tangan untuk si Marta. Iya, terima kasih Marta. Oke, selanjutnya kita lihat dulu di sini ada Ibu bagikan link tentang si Zhang Xiang yang memiliki IQ jenius dan menyelesaikan S3 itu pada usia 16 tahun namun tidak mau bekerja karena merasa orang tuanya berhutang kepadanya. Silakan dibuka linknya, bisa? Bisakah dibuka linknya? Tidak Bisa, bisa? Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya. Selanjutnya, di sini Ibu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan faktual, yaitu yang secara lisan Ibu ini ya, Ibu katakan. Yang pertama, setelah kamu menonton video tadi, apa yang bisa kamu berikan pendapatmu tentang si Zhang Ziang tadi? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Tidak ada? Si Zhang Ziang tadi itu sudah menyelesaikan S3-nya namun tidak mau bekerja. Dengan kemampuan yang luar biasa, dia harusnya sudah menjadi direktur itu, tapi tidak mau bekerja karena merasa orang tuanya berhutang. Dia tidak mau, namun mampu dan sangat luar biasa kemampuannya. Ya. Yang kedua, apakah kamu merasa tertarik untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh si Zhang Jiang itu? Ada yang merasa tertarik untuk melakukannya, memiliki kemampuan yang luar biasa, namun tidak mau untuk menerapkannya. Bagaimana? Ada yang mau seperti si Zhang Jiang? Tidak, Bu. Tidak ya? Ibu harap tidak ada yang mau ya? Tidak, Bu. Baik. Sekarang Ibu akan membagi anak didik Ibu ke dalam 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok 1, si Marta, si Nidar, sama si Nina. Kelompok 2, si Bate sama si Pasti. Kelompok 3 itu Yupita dan Petronella.
Oke. Nah, mau ngapain dengan kelompok itu? Ya, pastinya akan mengerjakan LKPD di dalam kelompok. Pertama-tama nanti petunjuk yang mau Ibu arahkan adalah membaca terlebih dahulu LKPD-nya yang akan ditampilkan dan mendalaminya, ya, supaya bisa dikerjakan dalam kelompok. Nah, ini LKPD-nya. Coba perhatikan. Ibu pikir ini tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah untuk dikerjakan. Bisakah dilihat LKPD-nya? Jelaskah? Jelas, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Di LKPD itu yang tugas pertama itu ada menjawab pertanyaan. Yang kedua itu analisis teks Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ya. Baik, dari sini mari dulu kita lihat sepintas. Ya. Nanti diselesaikan di kelompok ya LKPD-nya ya. Tidak sekarang diselesaikan semuanya ya, nanti dikerjakan di kelompok dan akan Ibu arahkan kapan dikumpulkan tugas ini kepada Ibu. Baik, kita lihat dulu yang pertama. Apakah arti kemampuan dan jenis-jenis kemampuan? Silakan dulu kelompok 1 yang memberi jawabannya. Berdasarkan pemahamanmu dulu. Jangan dulu berdasarkan bahasa yang lain. Oke, baik. Kelompok 1 tadi ada Marta, Nidar, dan Nina. Siapa yang bisa mewakili kelompok menjawab ini? Apa arti kemampuan dan jenis-jenis kemampuan? Saya, Bu, mewakili dari kelompok. Iya. Nomor 1, apa arti kemampuan dan jenis-jenis kemampuan? Menurut kelompok kami, Bu, kemampuan merupakan kecakapan atau kepintaran seseorang yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, jenis-jenis kemampuan bermacam-macam, Bu. Menurut pendapat kami, ada kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, ada di bidang olahraga, ada di bidang kesenian, dan lain-lain, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, yang kelompok kedua, coba dulu dijawab yang nomor 2. Kelompok 2 tadi ada Bate sama Pasti. Coba, siapa dulu mewakili kelompoknya? Mana tadi si Bate dengan si Pasti ini? Masih adakah di ruangan kita atau lagi permisi? Atau lagi izin? Belum ya? Karena tidak ada izin dengan Ibu. Nggak Mana konsen mereka, Bu. Nggak tahu jawabnya. ini kelompok 2, Bate? Ini nomor 2, soal nomor 2. Bagaimana keadaan seseorang yang tidak mau mengembangkan kemampuan? Iya, menurut kami, Bu, kelompok 2, keadaan seseorang yang tidak mau mengembangkan kemampuan, maka tidak bisa berkembang. Ya, semua selalu pesimis, Bu. Pesimis dia, tidak mau menerima kemajuan. Ya, berpikir negatif terus dia, Bu. Itu Iya, eh, benar ciri sekali. orang tersebut. Iya, Bu. Iya, iya, benar sekali jawabannya. Baik, dari kelompok 3 ada Petronella dan Yupita. Pertanyaan nomor 3. Ini belum dibaca ya? Belum ya? Belum baca, Belum dibaca Bu. kitab suci? Belum ya? Oke. Belum. Baik, menurut pandanganmu untuk mengganti soal nomor 3, bagaimana jika keadaan Xinjiang itu tadi pernah kamu lihat dan pernah kamu temukan di lingkunganmu, bagaimana reaksimu? Kelompok 3, ada Petronella dan Yupita. Silakan dijawab. Saya, Bu.
Kalau ada orang yang seperti itu tidak mau mengembangkan talentanya, Bu, saya merasa kecewa karena kemungkinan ada orang lain yang membutuhkan eh, pembagian ilmu atau berbagi ilmu dari orang tersebut, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Vita. Baik, jawabannya benar sekali. Baik, di sini masih ada tugas LKPD kita nomor 3, 4, 5, dan bagian kedua analisis teks Matius, ya, Injil Matius. Nah, tugas ini silakan nanti dikerjakan di kelompok. Setelah itu dibuat atau dirumuskan hasil diskusinya. Ya, selain LKPD tadi, di sini juga ada tambahan untuk diskusi kelompok, yaitu membuat analisis juga terhadap keadaan yang dialami oleh si Zhang Ying berdasarkan pengamatan video. Lalu selanjutnya tadi itu melengkapi dari LKPD ini arahannya, yaitu menganalisis dan mengumpulkan data berdasarkan perikop kitab suci Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Nanti data-data yang mau dikumpulkan boleh diambil dari jurnal, internet, dan artikel-artikel lain yang mendukung pengumpulan data. Lalu selanjutnya kelompok merumuskan hasil diskusinya supaya nanti bisa diperiksa ataupun dipresentasikan terlebih dahulu di depan kelas. Baik, presentasi hasil diskusi itu harus berupa laporan, ya. Jadi dalam kelompok kamu membuat laporan untuk diberikan terlebih dahulu diperiksa guru, lalu selanjutnya dipresentasikan di kelas atau di ruangan. Ibu, Ya. udah mau Baik, lonceng, Bu. selanjutnya Ibu, udah mau lonceng. kita melihat dulu simpulan atau kesimpulan dari pembelajaran kita. Yang pertama, kemampuan atau ability merupakan kecakapan seorang individu untuk mengerjakan tugas, pekerjaan, atau kegiatan tertentu. Ada macam-macam, yaitu antara lain ada bakat, kepandaian, karakter, yani selain itu ada yang disebut dengan karunia atau disebut karismatik. Ibu, Ya. permisi Bu, udah mau istirahat Bu. Iya, baik. Ini kesimpulan terakhir ya. Lalu cara mengembangkan itu gimana? Belajar, yaitu menggunakan waktu dengan dan mengevaluasi diri, lalu melakukan follow up atau tindak lanjut. Baik, untuk kegiatan penutup kita ada bagian refleksi. Ini dalam diri masing-masing dan dijawab di dalam diri saja, tidak usah berupa tulisan atau lisan ya. Lalu selanjutnya kita buat permenungan itu untuk kita lakukan di dalam diri. Baik, masih adakah materi yang belum dipahami dari pembelajaran kita ini? Ada lagi? Sudah jelas, Bu. Jelas, Bu. Sudah jelas semua. Itu tugas sedikit ini ya, Bu. Pertanyaan. Ya, bisa dibaca. Baik, terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang. Siang, Ibu. Doa penutup oleh Bate. Iya, baik teman-teman, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, pelajaran kita, mari kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bate. Sampai jumpa. Oke, baik. Terima kasih. Secara penampilan, secara keseluruhannya sangat bagus, Bu.
penjelasannya pun sangat detail. Namun ada yang perlu menjadi catatan, seperti tadi untuk menampilkan video singkat, harusnya Ibu menampilkan video singkatnya dulu, karena ketika Ibu bertanya jadinya kami tidak nyambung karena tidak pernah lihat videonya Ibu. Nah, itu saja mungkin yang harus diperbaiki sedikit. Tadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang benar-benar kita tidak bisa nyambung karena memang tidak tahu. Oke, cuma itu aja Ibu. Selebihnya Ibu sudah bagus dan keren. Semangat Ibu. Terima kasih.